Halo, selamat pagi Mbak Siva. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu pada sesi interview hari ini ya, yang akan berjalan 10 menit kurang lebih. Saya dengan Khairullah bisa dipanggil Irul sebagai talent acquisition yang akan berkenalan lebih jauh nih sama Mbak Siva. Dan saya sangat terbuka juga ya untuk Mbak Siva mengajukan pertanyaan balik. Karena interview ini dua arah gitu, yang dimana kita mengenal satu sama lain. Saya yakin juga mbaknya juga pengen tahu ya tentang perusahaan kami. Ya, Pak Irol. Siap. Oke, sebelumnya saya sudah membaca nih CV-nya Mbak Siva untuk apply sebagai business development-nya. Tapi boleh gak nih sebelum dimulai bisa ceritakan dulu kesibukan sehari-harinya sekarang lagi ngapain sih? Oke. Sebelumnya memang saya kan saat ini tuh lagi jadi job seeker ya, Pak. Mhm. Saya lagi cari-cari pekerjaan, khususnya memang di bidang kecantikan. Oke. Kalau kesibukan kerja saat ini belum ada, Pak. Tapi memang Hmm. saya juga selalu mencoba untuk menambah ilmu. Kalau bisa saya maksimalin satu hari itu satu ilmu. Biasanya saya belajar itu dari YouTube atau dari LinkedIn. Karena kan Hmm. kalau di LinkedIn itu banyak orang-orang yang share materi-materi, khususnya memang di bidang business development itu sendiri, Pak. Hmm. Oke, berarti kan tadi kamu bilang kamu tertarik di bidang kecantikan gitu ya. Jadi itulah kenapa kamu melamar di bidang beauty industry ini. Nah, saya penasaran nih, apa yang membuat kamu suka atau ingin bekerja di bidang beauty industry ini selain tadi tertarik ya? Oke. Karena kan bidang beauty industry ini melekat banget ya Kak, Pak, Mhm. sama perempuan. Mhm. Karena saya juga perempuan. Oh, iya. Selain itu, posisi yang saya play juga business development, di mana saya juga tertarik sama bidang bisnis, khususnya dalam membangun branding perusahaan sama juga produk kecantikan. Gitu, Mhm. Pak. Oke, siap. Kalau gitu bisa gak nih diceritakan pengalaman kamu sebelumnya yang bersinggungan dengan business development apa ya? Oke, sebenarnya untuk pengalaman kerja sendiri memang saya juga belum ada, Pak. Hmm. Tapi saya punya pengalaman magang yang bersinggungan juga nih sama business development, yaitu saya magang di bidang marketing. Mhm. Jadi selama magang itu saya dikasih beberapa tugas yang Mhm. terkait untuk mempromosikan sebuah produk yang dijual sama perusahaan yang tempat saya magang ini, Pak. Jadi promosi yang saya lakukan itu melalui media sosial, kayak misalnya Instagram atau Oh. TikTok. Tapi memang selain saya dikasih waktu untuk promosi, saya juga diajak buat membuat materi dan cara dalam mempromosikan sebuah produk itu, Pak. Hmm. Oke. Berarti ini pernah magang berarti ya? Berarti, oke. Berarti selama magang atau organisasi nih, nggak apa-apa, organisasi juga. Ada nggak tugas atau tantangan yang sulit yang pernah kamu jalani dalam bidang khususnya business development ya? Bagaimana kamu menanganinya? Oke, kalau magang itu memang saya magang di sebuah perusahaan yang saat itu mengeluarkan produk baru. Mhm. Nah, produk baru itu tuh belum dikenal sama banyak orang, Pak. Karena kan memang baru launching juga. Jadi waktu itu saya coba untuk brainstorming sama tim marketing saat itu untuk Mhm. membuat konten dan bagaimana sih cara kita mempromosikan produk tersebut. Mhm. Setelah brainstorming itu, akhirnya saya dan tim marketing menemukan cara dengan membuat konten yang relevan sama tren saat ini. Seperti di TikTok, saat Mhm. itu kami membuat konten dengan backsound-backsound yang FYP atau Mhm. yang lagi tren saat ini soundnya banyak dipakai orang atau misalnya lagi ada tren dance yang lagi banyak nih orang-orang dance kayak gitu gitu. Kita bikin konten seperti itu yang akhirnya produk yang kami mau kenalkan ke orang itu banyak dilihat sama orang, Pak. Lebih dari 1 juta views lah waktu itu. Gitu kurang lebih, Pak. Mantap ya, 1 juta. Oke lah, bagus, bagus, bagus. Iya. Oke, karena kamu sebelumnya di bidang beauty industry juga ya, apa yang buat kamu memilih untuk ke
apply ke kita gitu. Ini kan bidangnya sama, selain karena bidangnya sama ya, apa yang ingin kamu improve gitu dari pengalaman yang kamu miliki? Karena kan bidangnya juga sama. Oke, jadi alasan saya kenapa milih untuk perusahaan Bapak yang saya Hmm. apply, karena sebelumnya kan saya hanya karyawan magang. Hmm. Jadi saya ingin mengembangkan potensi saya sama kemampuan saya di perusahaan Bapak ini. Saya juga berharapnya dapat berkontribusi dengan baik nih di perusahaan Bapak saat ini Hmm. dengan nilai-nilai yang sebelumnya sudah saya miliki di pengalaman magang saya itu. Selain itu juga saya yakin saya memiliki semangat kerja yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, dapat berkomunikasi yang baik, dan saya memahamilah bidang beauty industry ini. Karena kan pengalaman magang saya sebelumnya juga di bidang yang relevan ya Pak. Oh, Gitu kurang lebih Pak. oke lah. Semuanya bagus berarti ya. Terus kalau misalnya nih, kamu diterima di sini, terus kamu menjadi business development. Seandainya kamu menghadapi penolakan dari calon mitra atau partner, gimana langkah kamu atau reaksi kamu? Kalau misalnya ada penolakan, pasti langkah pertama yang saya lakukan adalah diskusi sama calon mitra atau partner itu ya Pak. Untuk Hmm. saya mengetahui apa sih masalahnya, kenapa sampai terjadi penolakan. Hmm. Setelah itu, setelah saya mengetahui alasannya, saya memberikan solusi untuk sementara nih Pak. Hmm. Solusi sementara yang nantinya akan saya diskusikan sama tim terkait penolakan sama masalahnya itu. Dan saya dan tim akan mengambil tindakan secara cepat untuk memperbaiki masalah tersebut, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Eh, Bagus semua. Bagus. Oke, oke. Eh, Terus seandainya kamu masuk gitu ya, apa yang ingin kamu capai dalam 3 bulan pertama jika diterima di posisi ini? Kalau misalnya dalam 3 bulan pertama, yang pertama saya akan kenal dulu budaya kerjanya di perusahaan Bapak. Hmm. Terus saya akan mengetahui bagaimana cara kerja tim sebelumnya di perusahaan Bapak dan saya akan melakukan evaluasi sedikit lah Pak terkait bisnis development di perusahaan Bapak. Setelah itu saya akan memberikan solusi perbaikan untuk masalah yang belum selesai dan menentukanlah langkah ke depannya itu supaya lebih baik daripada sebelumnya dan saat ini gitu Pak. Oke, baik, bagus. Mungkin dari kami atau khususnya dari saya gitu ya. Dari saya sih mungkin pertanyaan saya itu aja. Dari Mbaknya adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Eh, Mungkin saya mau tanya terkait budaya kerja ya, Pak. Hmm. Khususnya di bidang business development, karena kan saya apply-nya juga di bidang tersebut. Ya, Kalau Bapak berkenan ngasih tahu. oke. Tentu saja akan saya kasih tahu ya. Jadi gini, untuk budaya kerja di business development itu di perusahaan kami lebih mengedepankan kepuasan pelanggan. Hmm. Maka dari itu tim kami selalu mendengarkan keluhan, terus mencari solusi dari keluhan tersebut. Selain itu, tim business development kami juga menerapkan nilai kerjasama tim, sehingga jika terjadi masalah, maka seluruh tim akan ikut membantu mencari solusinya. Kurang lebih seperti itu. Dapat dipahami, Mbak? Oke, ya, Oke, paham, Pak. silakan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya meminta feedback sedikit nih, Pak, dari hasil interview saat ini. Oke. Eh, jadi mungkin ini feedback aja ya dari saya. Saya cukup mengapresiasi cara Anda, Mbaknya ini menjawab dengan jelas, terstruktur selama sesi interview ini, serta pemahaman basic dan semangat belajarnya kelihatan. Eh, Tentu setelah ini tetap akan kami diskusikan dan pertimbangkan dari potensi Anda. Nanti akan kami kabari lagi melalui email dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari lah itu maksimalnya. Jadi seperti itu. Eh, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, sudah cukup, Pak. Oke, sudah cukup. Oke, jika sudah cukup, mungkin dari kami segitu aja ya Mbak ya. Terima kasih sudah hadir, terima kasih juga sudah eh, apa namanya interest gitu dengan perusahaan kami. Kalau gitu terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih juga ya Pak. Saya akan berusaha jadi lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.